Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana UMKM pangan di Medan dapat memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan melalui model kolaboratif dengan mengintegrasikan teknologi digital, kearifan lokal, dan keuangan syariah. Ketahanan pangan berkelanjutan adalah isu strategis global yang makin mendesak, apalagi setelah pandemi COVID-19 yang membuka mata kita tentang rentangnya sistem pangan dunia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia tentu menghadapi tantangan besar untuk memastikan warganya cukup pangan, aman, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, UMKM pangan memainkan peran vital di Medan. Lebih dari 15.000 UMKM pangan berkontribusi besar terhadap produksi pangan lokal. Menariknya, sebagian besar pelaku usaha ini adalah perempuan dengan rentang usia produktif, yang artinya mereka adalah ujung tombak ketahanan pangan berkeluarga dan komunitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam isu dan tantangan. Saat ini UMKM di Medan punya potensi besar, akan tetapi juga menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak pelaku usahanya masih mengandalkan cara konvensional, padahal teknologi digital seperti otomasi produksi dan kontrol kualitas sangat dibutuhkan untuk bersaing. Sayangnya, pengetahuan dan modal mereka terbatas. Selain itu, kearifan lokal seperti resep turun-menurun dan bahan baku tradisional yang seharusnya jadi keunggulan belum sepenuhnya terdokumentasi atau dilindungi hak kekayaannya. Hal ini membuat nilai budaya rentan hilang atau ditiru pihak lain tanpa keuntungan untuk masyarakat lokal. Di sisi lain, akses keuangan syariah juga belum optimal. Banyak UMKM hanya mengenal produk sederhana, sementara pembiayaan berbasis sebagai hasil yang lebih adil jarang dimanfaatkan karena prosedurnya rumit dan sosialisasinya minim. Kemudian, tantangan berikutnya adalah rendahnya kolaborasi, di mana banyak UMKM masih berjalan sendiri-sendiri karena khawatir bersaing. Padahal, kerjasama bisa menekan biaya, memperluas pasar, dan memperkuat posisi tawar. Nah, kalau tantangan ini tidak segera diatasi, UMKM pangan Medan akan sulit naik kelas. Padahal mereka punya peran penting menjaga ketahanan pangan berkelanjutan di daerah. Ya, peluang model bisnis kolaboratif. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, sebenarnya UMKM pangan di Medan punya peluang besar untuk tumbuh melalui model bisnis kolaboratif, yang dimana konsep kolaborasi bukan hanya sekadar bekerja sama, tapi membangun ekosistem usaha yang saling mendukung, saling berbagi manfaat, dan saling menguatkan. Nah, model bisnis kolaboratif membuka jalan bagi UMKM untuk menggabungkan kekuatan yang sebelumnya terpisah-pisah. Contohnya, beberapa pelaku usaha bisa membentuk kelompok untuk melakukan pembelian bahan baku secara kolektif. Dengan begitu, biaya produksi bisa ditekan, kualitas bahan baku terjamin, dan rantai pasok menjadi lebih efisien. Selain itu, kolaborasi juga bisa diterapkan pada aspek pemasaran. Dengan strategi joint marketing, UMKM dapat mempromosikan produknya bersama-sama melalui platform digital, bazar kuliner, hingga pameran lokal maupun nasional. Cara ini terbukti mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat brand produk lokal agar tidak kalah saing dengan produk industri besar. Di sisi lain, kolaborasi juga membuka peluang transfer pengetahuan. UMKM bisa saling belajar, berbagi resep inovasi, teknik pengolahan modern, hingga strategi digitalisasi. Hal ini penting untuk
tentang adopsi teknologi, khususnya bagi UMKM yang masih gagap digital. Dengan berbagi pengalaman, pelaku usaha yang sudah lebih maju bisa membantu pelaku lain untuk ikut berkembang. Peluang besar lainnya datang dari sinergi dengan sektor keuangan syariah dan vintage. Melalui kolaborasi UMKM dapat mengakses pembiayaan kolektif, skema pembagian risiko, hingga program pendanaan gotong royong berbasis syariah. Ini bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan modal tanpa harus terjebak pada pembiayaan konvensional yang kurang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hasil riset menunjukkan UMKM pangan yang menerapkan model kolaboratif rata-rata mencatat pertumbuhan omset yang lebih tinggi, biaya produksi yang lebih efisien, dan kemampuan inovasi yang lebih baik dibanding yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi, kalau kolaborasi ini didukung dengan teknologi, pelestarian kearifan lokal, serta pembiayaan syariah yang tepat, maka UMKM pangan Medan tidak hanya akan bertahan, tapi bisa naik kelas menembus pasar regional, nasional, bahkan global. Inilah peluang nyata model bisnis kolaboratif membuktikan bahwa kerjasama, inovasi, dan nilai-nilai lokal bisa menjadi kekuatan utama membangun ketahanan pangan berkelanjutan di masa depan. Di digital, teknologi menjadi kunci penting agar UMKM pangan di Medan bisa bertahan dan berkembang. Saat ini memang banyak pelaku usaha sudah memanfaatkan media sosial dan pembayaran digital, tapi itu baru langkah awal. Kedepannya, UMKM perlu mulai mengintegrasikan teknologi yang lebih maju, seperti sistem otomasi produksi, pengendalian mutu digital, hingga penggunaan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan teknologi, proses produksi bisa jadi lebih cepat, kualitas produksi terjaga, dan biaya operasional lebih efisien. Selain itu, teknologi juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku usaha lewat platform digital, pelatihan online, dan promosi bersama. Kalau UMKM berani bertransformasi digital, maka peluang untuk naik kelas bersaing di pasar nasional bahkan ekspor akan semakin besar. Karena di era sekarang, yang lambat beradaptasi pasti akan tertinggal. Selain teknologi, kearifan lokal menjadi pembeda utama. Bahan baku lokal, resep tradisional, dan teknik olahan khas adalah identitas produk UMKM Medan yang tidak bisa ditiru begitu saja oleh industri besar. Dengan pelestarian dan inovasi berbasis kearifan lokal, produk UMKM bisa punya nilai tambah dan harga jual premium. Tantangannya adalah bagaimana pengetahuan tradisional ini didokumentasikan dan dilindungi agar tidak diambil oleh pihak tanpa izin. Bagaimana dengan pembiayaan? Di sini keuangan syariah berperan besar. UMKM Medan punya potensi besar memanfaatkan produk-produk keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, hingga fintech syariah. Faktanya, banyak pelaku UMKM sudah menggunakan bank syariah, tetapi pengetahuan mereka tentang instrumen yang lebih kompleks masih rendah. Platform peer-to-peer lending syariah dan dompet digital syariah bisa menjadi solusi agar UMKM makin mudah mengakses modal usaha. Tentunya peran pemerintah juga penting. Pemerintah Kota Medan sudah mengalokasikan anggaran pembinaan UMKM. Meski masih belum cukup untuk menjangkau semua pelaku usaha, oleh karena itu kolaborasi lintas pihak termasuk BUMN, marketplace, dan lembaga keuangan syariah harus terus diperkuat agar UMKM bisa naik kelas bersama-sama. Kesimpulannya, masa depan UMKM pangan Medan sangat bergantung pada kolaborasi, inovasi teknologi, pelestarian kearifan lokal, dan akses keuangan syariah
Jika ketiga pilar berjalan beriringan, maka UMKM pangan Medan bukan hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh menjadi garda terdepan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Mari kita dukung bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.